Untuk kesempatan kali ini ya Bapak akan membahas ya bab selanjutnya, yaitu bab ketiga ya. Bab ketiga mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan di bab 3 ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai. Di antaranya yang pertama adalah menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Yang berikutnya, mendeskripsikan pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, yaitu melalui circular flow diagram ya, atau diagram circular flow ya. Nah, ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya pada pembelajaran siang hari ini ya. Nah, untuk itu ya mungkin Bapak akan lanjut saja ya ke materi-materi pembahasannya ya. Nah, yang pertama di sini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi tidak hanya terbatas ya pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Jadi di sini ya kegiatan produksi ya itu tidak selamanya ya dilaksanakan di sebuah pabrik. Mindset kita ya selama ini mendefinisikan produksi itu adalah kegiatan ya yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Ternyata produksi ya itu bukan hanya kegiatan yang hanya dilakukan di sebuah pabrik saja. Namun kegiatan memecah batu kali ya menjadi pecahan kecil ya sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Jadi artinya kegiatan produksi ya itu bukan hanya sekedar membuat ya atau menciptakan produk, barang atau jasa, tetapi kegiatan ya menambah nilai guna suatu barang ya itu juga sama bisa dikatakan ya sebagai kegiatan produksi. Sebagai contoh itu di sini ya, kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan untuk bahan bangunan ya. Nah, di sini kan batu ya yang tadinya dalam ukuran yang besar ya itu manfaatnya masih kecil ya, tapi ketika batu itu dipecahkan ya menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil ya, maka batu ini ya bisa lebih bermanfaat ya, nilai gunanya bisa bertambah ya atau lebih tinggi. Nah, maka kegiatan untuk memecah batu ya yang tadinya dalam ukuran besar menjadi ukuran yang kecil ya, nah itu pun sama ya, termasuk ke dalam kegiatan produksi. Oke, nah ini produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Kalau dibuat ya sebuah diagram ya, maka diagramnya seperti ini. Ini kegiatan produksi. Nah, produksi itu ya bisa digolongkan menjadi dua. Ada produksi berupa barang, ada juga produksi ya berupa jasa. Mungkin kalian sudah tahu ya perbedaannya. Kalau produksi barang ya itu artinya yang diproduksi ya itu adalah memiliki wujud ya. Berwujud ya bisa dilihat ya dan juga bisa disentuh ya. Nah, sedangkan kalau produksi jasa ya yang dihasilkan ya itu berupa jasa ya. Yang mana jasa itu kan tidak memiliki wujud ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh ya, tapi tetap ya bisa dirasakan ya. Nah, di sini kegiatan produksi yaitu meliputi dua kegiatan ya. Yang pertama kegiatan produksi barang, yang kedua adalah kegiatan produksi jasa. Nah, produksi
sebagai kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan produksi ya secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia ya untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini adalah tujuan kegiatan produksi ya dalam kegiatan ekonomi. Jadi pada dasarnya ya orang-orang membuat suatu barang ya atau menambah nilai guna suatu barang ya dalam kegiatan ekonomi ya itu pada dasarnya tujuannya adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya dan untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor produksi ya. Ada faktor produksi alam, yang mana faktor produksi ini ya itu adalah faktor produksi ya yang langsung diambil dari alam. Ya, contohnya adalah seperti bahan baku ya. Contohnya adalah seperti batu ya, biji besi, nikel ya, dan kemudian emas ya, tembaga dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis seperti ini ya disebut sebagai faktor produksi alam, yang mana faktor produksi tersebut ya itu bisa diambil langsung ya dari alam. Nah, yang kedua ada lagi faktor produksi tenaga kerja. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja ya itu adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini itu dibagi-bagi lagi ya menjadi beberapa macam. Ada tenaga kerja terdidik ya, ada tenaga kerja terlatih, ada juga tenaga kerja tidak terdidik, ada juga tenaga kerja tidak terlatih. Kalau tenaga kerja terdidik ya itu adalah tenaga kerja ya yang melalui proses pendidikan ya. Misalkan melalui program S1 ya, S2. Contohnya adalah seorang guru ya, seorang pengacara ya, seorang dokter ya, itu termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik ya. Nah, yang kedua ada lagi tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja ya yang tidak melalui proses pendidikan ya, tetapi melalui proses pelatihan ya. Contohnya adalah seorang supir ya, seorang supir dia bisa menyetir mobil ya, itu tidak melalui proses pendidikan ya atau melalui proses kursus-kursus ya atau pelatihan-pelatihan. Atau contoh yang lainnya adalah seorang tukang jahit juga sama ya, itu dia bisa menjahit bukan dari proses pendidikan ya, tetapi melalui proses pelatihan ya, melalui kursus-kursus ya pada bidang menjahit gitu ya. Nah, yang ketiga ada lagi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Nah, tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih itu adalah tenaga kerja ya, yang mana tenaga kerja ini memang tidak melalui proses pendidikan ya, dan juga tidak juga melalui proses pelatihan ya atau kursus-kursus tertentu ya. Jadi tenaga kerja ini ya bisa dilakukan ya oleh siapa saja ya, tanpa melalui proses pendidikan ataupun tanpa melalui proses pelatihan ya, atau kursus-kursus. Contohnya adalah tukang kuli panggul ya. Nah, itu adalah contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ya. Untuk menjadi seorang kuli panggul ya itu tidak perlu adanya proses pendidikan ya, dan juga tidak perlu ya adanya pelatihan ya, kursus-kursus tertentu. Nah, yang berikutnya ada lagi faktor produksi modal ya. Nah, faktor produksi modal ini adalah faktor produksi berupa modal. Nah, untuk modal ini sendiri ya itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada berupa modal berupa uang ya, ada juga modal berupa barang ya, atau bisa juga ada berupa modal jangka pendek